Hai YouTubers, selama ribuan tahun beberapa spesies makhluk hidup khususnya para hewan telah punah karena beberapa alasan. Mulai dari yang bersifat alamiah seperti bencana besar atau karena ulah para manusia zaman dahulu. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan khususnya di bidang bioteknologi membuat kemungkinan bagi para ilmuwan untuk menghidupkan kembali hewan-hewan yang telah lama punah tersebut. Bahkan sebuah organisasi telah memilih beberapa hewan punah untuk dihidupkan kembali. Diketahui bahwa teknologi genetika dan sel punca atau stem cell memberikan kemampuan untuk melakukan cloning bahkan pada hewan yang tidak subur lagi, selama DNA dari hewan tersebut masih tersedia. Dan berikut adalah daftar hewan punah yang coba dihidupkan kembali oleh para ilmuwan. Saber-tooth tiger. Saber-tooth tiger adalah hewan sejenis kucing yang memiliki tubuh lebih besar dan hidup di era zaman es. Kucing besar tersebut diperkirakan telah punah sejak terjadinya peristiwa Quaternary Extinction. Diketahui bahwa nama hewan ini diambil berdasarkan sepasang gigi taring panjang dan besar, mirip seperti pedang di bagian mulutnya. Sehingga hewan ini diberi nama gigi pedang atau saber-tooth. Dengan giginya yang luar biasa tersebut, hewan ini biasa membunuh dan memangsa hewan-hewan super besar seperti mamut atau gajah purba dan badak purba dengan cukup mudah. Saat ini para ilmuwan sedang berusaha untuk membangkitkan lagi hewan buas tersebut. Para ilmuwan berencana membangkitkan lagi hewan buas ini dengan teknik cloning menggunakan bantuan rangka tengkorak saber-tooth yang dimiliki oleh Museum La Brea Tar-Pits di Los Angeles, Amerika Serikat. Harimau Caspia. Harimau Caspia yang memiliki nama ilmiah Panthera tigris virgata adalah subspesies harimau yang telah punah pada tahun 1960-an. Semasa hidupnya harimau jenis ini dapat ditemukan di wilayah Turki dan Asia Tengah, termasuk Iran dan Irak, serta barat laut Tiongkok. Diketahui bahwa harimau Caspia dewasa dapat tumbuh hingga berbobot 136 kg dan hal ini menjadikannya sebagai spesies kucing terbesar yang pernah hidup di dunia. Beberapa waktu yang lalu, sebuah studi menunjukkan bahwa para ilmuwan dapat membangkitkan lagi harimau tersebut dari kematian dan kepunahan. Semua hal tersebut berkat subspesies harimau lain yang ditemukan di tempat misterius yang ada di Rusia. Sebuah tim peneliti internasional yang sebagian besar didanai oleh World Wildlife Fund memiliki rencana ambisius untuk menangkap beberapa ekor harimau yang secara genetik serupa dengan harimau Caspia. Parkit Carolina. Parkit Carolina adalah salah satu anggota burung yang berasal dari keluarga burung nuri. Diketahui bahwa burung satu ini berwarna hijau, berukuran badan kecil serta memiliki kepala yang berwarna kuning terang dan muka orange. Selain itu, burung ini juga hidup di wilayah Amerika Serikat bagian timur. Menurut para peneliti, burung jenis ini punah ketika satu-satunya yang tersisa tewas pada tahun 1904 di Florida. Namun sebuah gen yang mirip dengan burung tersebut dapat ditemukan pada beberapa jenis burung kerabat mereka yang hidup di Meksiko dan kawasan Karibia. Hal inilah yang membuat para ilmuwan berpikir untuk menghidupkan kembali burung tersebut dari kepunahan. Harimau Tasmania. Ambisi para ilmuwan yang menghidupkan kembali spesies harimau Tasmania sejak beberapa tahun terakhir akhirnya mulai membuahkan hasil. Mereka berhasil mengisolasi gen hewan berkantung khas Australia yang telah punah tersebut dan menghidupkannya kembali dalam sel yang dimiliki oleh tikus. Dalam percobaan tersebut, DNA harimau Tasmania diekstrasi dari spesimen awetan yang telah berusia 100 tahun dan tersimpan dalam cairan etanol di Museum Victoria, Melbourne. Materi genetik tersebut ternyata masih aktif dengan baik saat disuntikan ke dalam sel embrio tikus. DNA tersebut dapat mengendalikan gen COL2A1 pada tubuh tikus yang berperan dalam pertumbuhan awal tulang rawan sebelum tumbuh menjadi tulang keras. Dengan teknik ini, seorang peneliti bernama Andrew Pass dan timnya dapat mempelajari sifat dan fungsi dari gen harimau Tasmania. Menghidupkan kembali gen hewan-hewan yang telah lama punah juga membuka peluang untuk menghidupkan hewan tersebut kembali. Auroch. Auroch yang memiliki nama ilmiah Bos primigenius adalah nenek moyang sapi modern yang pernah hidup di wilayah Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Diketahui bahwa hewan berjenis sapi satu ini telah lama punah, yaitu sejak abad ke-17. Namun tim ilmuwan dari Eropa tengah mencoba untuk menghadirkan kembali hewan tersebut. Julius Caesar dalam Gallic War mengatakan bahwa sapi kuno tersebut disebut uri dan ukuran mereka sedikit lebih kecil dari gajah.
penampilan warna, serta bentuknya seekor banteng. Selain itu, kekuatan dan kecepatan yang dimiliki oleh hewan ini sangatlah luar biasa. Deskripsi tersebut benar adanya karena menurut catatan sejarah, Auroch bisa mencapai tinggi 2 meter dengan bobot sekitar 1 ton. Saat ini para ilmuwan sedang mengusahakan untuk menghidupkan kembali hewan tersebut melalui proses pemanfaatan DNA dan para tim ilmuwan dari Eropa yang telah memilih sapi-sapi yang dalam tubuhnya masih terdapat DNA Auroch. Burung dodo. Dodo yang memiliki nama ilmiah Rufus caculatus adalah sejenis burung yang tidak dapat terbang dan pernah hidup di Pulau Mauritius di Samudra Hindia. Namun burung ini telah punah pada abad ke-17 karena dampak dari pemukim Belanda. Diketahui bahwa burung ini memiliki tinggi sekitar 1 meter, pemakan buah-buahan, dan bersarang di tanah. Babi dan tikus yang dilepaskan oleh para pemukim di pulau tersebut menyebarkan pengaruhnya dalam bentuk penyakit. Hampir setiap jejak dari burung dodo telah hilang sepenuhnya, sampai ditemukan dan dilestarikannya kerangka lengkap yang tersisa dari burung tersebut. Dengan hal inilah, para ilmuwan berpikir untuk membangkitkan kembali burung tersebut dari kepunahan. Lumba-lumba Sungai Baiji. Baiji adalah spesies lumba-lumba yang hidup di wilayah air tawar dan di China. Baiji biasa disebut dengan Dewi Yangtze karena hewan ini dulu memang hanya hidup di sungai Yangtze. Diketahui bahwa hewan ini mulai punah sejak sekitar tahun 2004 hingga 2007. Baiji sendiri merupakan spesies lumba-lumba pertama yang punah karena ulah manusia. Selain itu, Baiji juga merupakan mamalia besar pertama yang mengalami kepunahan dalam beberapa tahun terakhir. Seorang penulis bernama Brian Nelson mengatakan bahwa lumba-lumba Baiji adalah spesies yang potensial untuk dikloning. Karena kepunahannya yang belum terlalu lama terjadi, berarti ada DNA yang mudah untuk didapatkan untuk mewujudkan teknik cloning pada lumba-lumba Baiji tersebut. Woolly Mammoth. Woolly mammoth atau mammoth berbulu yang memiliki nama ilmiah Mammuthus primigenius adalah spesies mammoth yang telah punah dan hidup selama Pleistocene hingga kepunahannya pada zaman Holosan. Hewan ini adalah salah satu spesies mammoth yang terakhir, dimulai dengan Subplanifrons mammuthus pada awal Pliocene. Sisa-sisa mamut telah lama dikenal di Asia sebelum dikenal oleh orang Eropa pada abad ke-17. Asal-muasal sisa-sisa ini sudah lama menjadi bahan perdebatan dan sering dijelaskan sebagai sisa-sisa makhluk legendaris. Dengan ditemukannya fosil tentang hewan tersebut, para ilmuwan berpikir untuk menghidupkan kembali hewan besar satu ini dari kepunahan. Prenian Ibex. Beberapa waktu yang lalu, para ilmuwan Spanyol berhasil memeriksa sel dalam sebuah tabung yang telah dibekukan dalam larutan nitrogen 14 tahun lalu. Diketahui bahwa sel tersebut milik bucardo, yaitu spesies kambing gunung yang telah punah di tahun 2000-an, dan para ilmuwan melihat apakah sel-sel tersebut dapat dikloning. Salah satu sel yang bernama Gilesselia berada dalam kondisi yang sangat baik dan tim ilmuwan akan mencoba untuk membuat embrio yang akan ditanamkan pada kambing betina. Hal ini dilakukan untuk membuat bucardo baru yang belum terlihat selama 14 tahun. Namun para ilmuwan tidak akan berencana untuk memulihkan populasi bucardo, mereka hanya ingin menghidupkan kembali bucardo. Badak berbulu. Badak berbulu sama seperti sabertooth, yaitu mereka hidup pada era zaman es dan mengalami kepunahan karena peristiwa Quaternary extinction. Mamalia besar satu ini mulai masuk ke dalam pantauan para ilmuwan sejak ditemukannya bayi badak berbulu yang membeku di wilayah Siberia. Meskipun sudah ada penemuan tersebut, namun proses cloning terhadap badak berbulu ini masih sangat sulit. Seorang penulis bernama Brian Stillard mengatakan bahwa kunci untuk mengkloning hewan prasejarah adalah dengan menggunakan salinan DNA yang lengkap dan menemukan kerabat dekat atau penerus dari spesiesnya yang sesuai. Sayangnya, kerabat terdekat dari badak berbulu adalah badak Sumatera, di mana hewan ini pun kini sedang berada dalam krisis jumlah dan terancam punah.